Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak hebat. Selamat datang di channel Pakian. Kali ini Bapak akan membahas materi bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Dan di video ini kita akan membahas materi sholat sunnah berjamaah. Adapun bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan, yaitu 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid pada pengetahuan. 4.9 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid pada fase keterampilan. Secara arti, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan mendapatkan pahala, namun jika tidak berdosa. Adapun sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah ada 5, dan hukum kelima sholat di atas adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Id artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Adapun tata cara sholat Idul Fitri pertama diawali dengan niat. Dengan niatnya usolli sunatal li'idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Adapun di rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Untuk lebih jelasnya silahkan klik link video di bawah ini. 2. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Hampir semua ketentuan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Yang membedakan hanyalah niat. Usolli raka'ataini sunnatal li'idil adha makmuman imaman lillahi ta'ala. Untuk lebih jelasnya silahkan klik link video tutorial. Ketiga, sholat kusuf gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Kegerhana sudah mulai terjadi, jamaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jamaah tersebut menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku, sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari secara rinci sebagai berikut. Dan untuk lebih jelasnya silahkan klik link tutorial yang telah disediakan. 4. Sholat khusuf. Sholat sunnah khusuf, khusuful qamari, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad, sedang waktu sholat gerhana bulan mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali.
Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah usolli sunatal kusufi rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Terakhir, kelima, sholat istisqa memohon hujan. Ketentuan: sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar dan berzikir. Adapun tata caranya, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Anak-anakku, sampailah kita di penghujung materi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.